selamat pagi rekan tani. Alhamdulillah bisa share video lagi di hari ini, di pagi yang cerah ini. Sebelumnya bagaimana dulur kabarnya? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin, amin, amin. Nah dulur, ini adalah perkembangan bawang merah saya. Usia hari ini usia Selasa, 29 hari setelah tanam dulur. Nah hari ini usia 29. Hari ini waktunya nyepray insektisida sama fungisida dan 1-2 nutrisi, karena juga alhamdulillah ulat-ulat juga sudah bisa terkurangi tuh ya. Ini saya kira sudah terkurang hampir 80%, sehingga ada 20% yang masih ada. Cuman angka 20% itu ada angka yang minimal, yang kewajaran, sehingga tanaman saya juga alhamdulillah juga masih bisa teratasi dengan masihnya memakai bahan aktif emamectin, abamectin sama asefat. Hari ini asefat masuk, startennya masuk, karena asefatnya biasanya saya pakai dari produknya OPL, karena produknya OPL itu produk yang bagus dan dia menyuplai beberapa PT besar, sehingga saya yakin bahwa OPL itu juga saya kira juga cukup bagus dengan pengalaman saya. Nah ini adalah gambaran usia bawang merah saya usia 29 hari setelah tanam dulur. Nah, kembangannya dari atas bekas membaik lur ya, bekas membaik taman saya. Awalnya kemarin juga pertumbuhannya agak sedikit lambat, sehingga segera saya atasi dan hasilnya juga cukup bagus. Coba kita lihat ke bawah. Nah ini adalah gambaran seperti saya, gambarannya daunnya lur. Ini pupuknya baru kelihatan di 3 hari ini pupuknya, berarti umur 26 saya pupuk, 29 baru kelihatan biornya, hijaunya baru kelihatan. Pupusnya juga kelihatan nggak terlalu banyak, tapi langsung spor, langsung hijau. Nah pada dasarnya dulur, yang sudah saya sampaikan bahwa pada tanam di musim kemarau itu got yang di sini dalam pun ataupun tidak dalam pun itu tidak ada masalah, tidak ada kemasaman dalam lahan. Cuman yang terpenting adalah lahan ini bisa menyerap air sehingga lahan ini tetap bisa basah dan tidak ngapu. Nah ini kemarin juga kondisi ngapu, dari 3 tahun tanam selalu seperti ini, selalu ngapu dan ngapu, sehingga juga hal rutinitas yang saya lakukan memang ya nggak menyalahkan, namanya lahan, karena lahan ini sudah 15-14 kali tanam. Nah, kemarin ini yang macet bro ya. Ini kemarin yang macet, yang biornya lebih lama, berarti yang lainnya 10 hari, yang ini 15 hari biornya, karena lahan ini nggak sampai terkena air. Berarti kalau kena air tuh ngapu, tapi alhamdulillah bisa rata seperti yang kanan kiri. Umur di bawah 30 kalau saran saya nggak usah terlalu dikhawatirkan dulu. Yang penting kalau musim kemarau air dan air. Nah untuk penyiraman saya dulur, penyiraman saya 3 hari 2 kali, yang contohnya hari Senin. Nah hari ini nanti saya siram ke kanan, besoknya kita balik ke kiri, karena lahan ini ngapu lur, berarti nggak boleh kanan kiri, nggak boleh 1 hari sekali ataupun nggak boleh 2 hari sekali. Lebih baiknya 2 kali dalam 3 hari, berarti 1 nanti kita ke kanan, nggak usah terlalu kenyang, yang penting kita isi full airnya, ini air gotnya, lalu besoknya kita balik ke kiri, besoknya libur. Nanti tohnya nanti juga hasilnya seperti ini tuh hasilnya. Ulat juga sama lur, ulat kita spraynya pagi sore sudah, nggak usah terlalu signifikan. Contohnya obat yang sana kok 2 hari ini sudah sembuh, obat ini
udah sembuh, obat sini kok lama sekali. Tapi dengan pengalaman kita yang sudah berkali-kali tanam ya, kalau saya pribadi ya saya tatak saja lur, tatak. Walaupun penawaran obat yang main sales kesini juga banyak, dari salesnya Metomil, dari salesnya yang bawa Ambes, lalu dari Lu itu saudara saya juga baru kesini. Ya saya kira memang tawarannya juga bagus-bagus, cuman ya kita lebih nyaman dengan pengalaman kita yang sudah kita lalui, kita kerjakan bertahun-tahun, sehingga ya saya ingin berbagi pengalaman walaupun tidak memakai insek yang bagus seperti Brovera ataupun Bayego ataupun yang lainnya yang bagus. Memang inseknya itu memang bagus lur, karena saya melihat tetangga saya itu memang memakai karena beliau rutinitas yang sangat padat sekali, sehingga dia tidak sempat namanya lalu kelahan, lalu nggak sempat, yang penting dia semprot bagus tinggal lur, hasilnya juga cukup bagus. Jadi saya tidak menjelekkan produk-produk yang tidak saya pakai, cuman ya kalau memang ada uang ada barang ya silakan, kalau mau pakai item-item produk-produk yang sangat luar biasa itu. Saya sebenarnya juga mau pakai lur, Brovera, Bayego juga pengen pakai, tapi ya karena juga terlebih dari kantong yang kalau bisa tuh tanam bawang merah tuh seirit-iritnya tuh kalau bisa ya kita nggak usah terlalu banyak pemakaian yang kalau hanya ini bisa kenapa nggak dipakai gitu. Nah ini adalah gambaran saya bawang merah saya usia 26 hari setelah tanam. Nah ini pemupukan kedua lur ya, pemupukan kedua belum yang ketiga, pemupukan yang kedua. Pemupukan yang ketiga nanti usia 35 terakhir, karena saya melihat bahwa bawang merah ini nanti usia 60 lebih baru dipanen, sehingga kalau 35 lebih maksimal 38 hari yang sudah pas untuk memberikan pupuk yang ketiga. Kita lihat juga pantauannya. Apa saja dulu obat-obat yang saya pakai di hari ini. Nah, kita lihat, kita bandingkan bersama-sama apa saja obat yang saya pakai. Ya pada intinya kalau kita mau nyemprot, intinya kalau memang cuaca cerah kayak gini, usahakan nanti pukul setengah 7 paling minimal paling lama, ataupun jam 6 sudah ada sinar matahari, bisa dilakukan aktivitas semprot. Cuman kalau terlalu pagi nggak usah lur, karena ulat juga masih belum keluar di jam-jam gini. Nah kita lihat dulu obat-obat apa saja yang saya pakai, kita lihat. Nah dulur, yang pertama-tama kita racik, yang pertama adalah fungisida antrakol. Saya gunakan untuk zinc-nya yang bisa memacu ataupun menghijaukan daun dari akar-akar yang sudah mungkin merasa stres, ataupun daun-daun yang pupus yang terlalu kurang subur, sehingga zinc-nya bisa membuat subur tanaman yang ada di lahan saya dulur. Nah lalu kita mix lagi dengan fungisida rekor, ini difeconazole sama seperti skor ya, karena saya memakai dua fungisida, yang pertama sistemik sama yang kedua adalah kontak. Lalu untuk insektisidanya kali ini saya memakai Acephate dari Sarten ya, mengingat juga kali ini untuk usia 30 ataupun menginjak 30 hari ini kita gunakan perbanyak fungisida sistemik agar daun-daun kita bisa selalu hijau ataupun termakan di ulat, nanti ulatnya akan mati. Sekilasnya seperti itu dulur, cuman ya setahu saya kalau kita memakai yang tidak yang EC itu membuat daun-daun kita juga akan lebih hijau kembali dulur. Nah untuk
Emamectinnya saya memakai Crouch itu sekitar 15 mili karena saya kasih hanya 1 mili per liternya. Untuk Emamectin saya gabung kembali dengan Abamectin Pronimac itu sekitar saya kasih dosis 25 mili, dan terakhir saya kasih Sarten dengan tepung dengan takarannya 1 gram untuk 1 liter, sehingga kalau 15 liter itu hanya 1 sendok. Cuman untuk asefatnya ini saya kasih 2 sendok agar daun saya ataupun tanaman saya bisa terlindungi dengan sangat bagus, sehingga nanti kalau ada ulat yang masih ada di dalam daun itu bisa terkena ataupun bisa saat makan dia akan mengalami gangguan metamorfosis sehingga dia akan mengalami lumpuh ataupun mati dulur. Nah, untuk perekatnya aspa ini saya kasih hanya 5 mili saja dulur. Saya kasih 5 mili karena dosis tertinggi adalah 0,25 sampai 0,50. Nah, kita aduk 1 ember, lalu kita akan tuangkan ke tangki dulur. Nah, untuk nutrisinya dulur nanti yang akan saya pakai itu mungkin dulurku juga sudah tahu ya. Yang saya pakai nanti Merauke Shop sama Merauke Map dengan kandungan nitrogen fosfat sama sulfur sama kalium dulu. Nah, kali ini saya hanya pendamping ya, pendamping, sehingga hanya saya kasih hanya 1 sendok untuk 15 liter air. Nah, untuk Merauke Shopnya saya kasih 1 sendok dan Merauke Mapnya hanya juga saya kasih 1 sendok makan. Nah, untuk umur 30 hari untuk besok dini hari nanti waktunya nutrisi, kita kasih nutrisi yang lengkap agar tanaman kita juga akan lebih cepat kembali pulihnya, ataupun pupus-pupus juga bisa tumbuh dengan kondisi langsung besar loh, nggak terlalu banyak. Berarti ibaratnya tuh pupus yang di usia 30 hari itu sekali muncul langsung tebal, sehingga yang kita berikan nanti nutrisinya juga kita berikan takaran yang sudah dibutuhkan oleh tanaman dulu. Nah, langsung kita simak saja. Nah, dulur, berbagi pengalaman ini kalau saya kira selalu menyampaikan bahwa tujuan kita spray gitu, targetnya itu arahnya kemana dulur. Kalau memang ke insek ataupun ke jamur itu lakukanlah, kalau bisa itu tidak dini hari ataupun pagi hari, matahari terbit dengan kondisi masih hangat, itu sangat bagus kita lakukan penyepraian, di mana akan adanya serangga-serangga yang keluar di hari itu dulu atau di jam itu. Kalau saya pribadi ini, saya tadi mulai pukul 6 kurang seperempat ya, ataupun setengah 6 di sini matahari juga sudah terbit, juga cuaca juga bagus, sehingga angin juga bagus, sehingga saya lakukan penyepraian, di mana saya melihat bahwa ada beberapa ulat yang sudah keluar di pucuk daun ataupun ulat yang sudah akan berkering, ibaratnya itu berjemur. Nah, berjemur, sehingga saya lakukan penyepraian ini ditujukan untuk mengurangi hama yang ada di lahan saya dulur. Pada intinya dulur, pada tanaman saya ini umur 15 sampai umur 20 ini memang saya akui pertumbuhannya sangat terbilang kurang, karena mengingat lahan saya ini lahan yang sudah tua sekali. Lalu juga saya juga perlu ekstra untuk memberikan pupuk, karena juga nanti kalau saya lebihkan takutnya kalau lahan saya nggak bisa bagus, malah nanti saya juga akan rugi, sehingga saya menunggu dan saya melakukan pengolahan yang benar, sehingga alhamdulillah di umur 29 ini sudah ada perbaikan dalam pertumbuhan tanaman saya.
Ya pada ininya dulur, saya hanya ingin berbagi dan mohon komentarnya dan mohon solusinya kalau ada salah kata dari saya. Ya kita dongo-dongo ya, moga-moga apa yang kita share bisa berkah untuk semuanya tanaman kita dan untuk semuanya lebih yakin dengan perjuangan kita. Saya undur diri, saya pamit, kita berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.